Halo semuanya, balik lagi di channel Angelin. Nah, di video kali ini tuh aku mau ngasih tahu beberapa aplikasi yang wajib banget YouTuber pemula miliki. Terutama kayak aku itu masih YouTuber pemula dan di sini tuh aku kayak bener-bener butuh banget sama aplikasi ini. Oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dulu di bawah ini dan nyalain juga notification-nya atau klik bell-nya. Nah, untuk kamu yang baru mau memulai untuk menjadi YouTuber, jadi di sini tuh aplikasi pertama yang kalian butuhin itu yaitu aplikasi editing videonya. Nah, editing video ini menurut aku kayak nyawanya bagi si YouTuber pemula. Kenapa? Karena aplikasi editing ini tuh kayak bener-bener membuat video kamu tuh hidup gitu, kayak nggak ngebosenin kalau misalkan diupload di YouTube. Jadi video itu tuh bisa menarik perhatian para viewersnya. Nah, di sini aku menggunakan dua aplikasi editing untuk YouTuber pemula. Yang pertama itu aku menggunakan KineMaster Pro. Jadi di sini tuh asal usul aku memiliki KineMaster Pro ini tuh ada salah satu adik kelas aku, dia itu ngasih tahu ke aku bahwa kak, kalau misalkan mau editing video itu harus menggunakan aplikasi ini bagus loh, udah full pack katanya kayak gitu. Dan aku tanya ke dia, kamu dapat dari mana aplikasi ini, padahal kan di Play Store itu nggak ada. Nah, jadi dia itu kayak nyari-nyari informasi di Facebook dia, kemudian di situ ada link untuk mendownloadnya kayak gitu guys. Kemudian di sini juga aku dulu menggunakan Filmorago. Aku menggunakan Filmorago ini tahu dari Kak Khairunisa Adlina. Aku itu sering banget nonton video-video dia dan menurut aku tuh videonya kayak bermanfaat banget ya. Filmorago ini juga lumayan bagus banget. Banyak kayak icon-iconnya gitu ya. Di situ tuh kita bisa ngedit apa aja gitu, kayak misalkan kayak untuk menambahkan suara dan lain-lain. Oke guys, sekarang yang kedua. Aplikasi yang kedua ini menurut aku sama-sama kayak buat menarik viewers untuk ngelihat video kita. Contohnya gini aja, kalau misalkan kalian buat produk gitu ya, kayak buat produk makanan atau apapun itu, pasti di situ ada packagingnya. Nah, packagingnya ini tuh kayak gunanya itu untuk menarik si konsumennya gitu. Nah, begitu juga dengan thumbnail. Thumbnail di sini tuh kayak bener-bener menarik viewers untuk melihat video kita. Jadi aku menggunakan dua aplikasi juga. Yang pertama itu aku menggunakan PictArt. Jadi PictArt ini kayak gunanya buat nge-crop gitu ya, nge-crop gambar kita. Kemudian intinya kayak memperbagus aja gitu guys. Jadi kayak membuat thumbnail. Aku pernah ngasih tahu cara membuat thumbnail, jadi kalian silahkan klik tombol di sini aja, klik tombol i, atau kalian cari di video aku dan cari di playlist aku, namanya itu tutorial membuat thumbnail. Kemudian untuk yang kedua itu aku menggunakan Pixellab. Kenapa aku menggunakan Pixellab padahal kan udah ada PictArt? Nah, jadi di sini tuh font di PictArt itu kayak kurang menarik aja menurut aku, dan fontnya itu cuma hanya itu doang gitu. Tapi kalau misalkan di PictArt ini tuh kayak banyak banget font-font yang bener-bener aku suka gitu, kayak bagus banget lah, kayak ada kaligrafi gitu, kayak ada tulisan Arab, kemudian kayak ada aksara sambung gitu guys. Jadi aplikasi yang paling menghidupkan YouTuber pemula itu ya dua aplikasi itu sebenarnya, hanya video editing dan juga thumbnail gitu guys. Kemudian di sini aplikasi yang ketiga yaitu YouTube Studio. Sebenarnya YouTube Studio ini nggak harus menggunakan aplikasi, dan kita itu cukup masuk ke browser aja itu udah bisa masuk ke YouTube Studio, bahkan fiturnya kayak lebih lengkap. Tapi kalau misalkan menggunakan aplikasi YouTube Studio ini yang kayak gini, nah di situ tuh kita bisa ngelihat analisis perkembangan channel kita. Jadi misalkan apakah channel kita itu memenuhi syaratnya atau enggak, kemudian
kayak menggunakan thumbnail juga di situ bisa guys. Jadi kalian bisa masang thumbnail di YouTube Studio tanpa harus repot-repot ke YouTube Studio yang ada di browser. Jadi fungsinya YouTube Studio ini sih menurut aku kayak lebih menghemat waktu kita aja gitu. Kan kalau misalkan di browser kita harus, jadi kita harus masuk dulu, nulis dulu kayak gini, misalkan alamat YouTube-nya. Kalau misalkan di aplikasi YouTube Studio itu kayak instan aja gitu guys. Nah di situ juga kita bisa tahu siapa aja yang komen, kemudian kita juga bisa bales komentarnya. Dan kalau misalkan kalian udah nyampe 1000 subscriber atau 100 subscriber pertama, nah itu tuh bakalan dikasih tahu sama YouTube Studionya, dan kalian dikasih kayak ucapan selamat gitu, misalkan congrats Angelin kayak 1000 subscribernya gitu ya, karena aku lupa kata-katanya kayak gimana, jadi aku bilangnya kayak gitu aja. Kemudian di situ juga kayak ada beberapa settingan yang wajib banget YouTuber pemula ketahui, contohnya kayak bahasa dan lain-lain. Nah untuk masalah settingan aku udah ngasih tahu ke kalian di video cara mendapatkan 1000 subscriber pertama yang minggu kemarin aku upload. Oke, yang keempat yaitu aplikasi YouTube. Kenapa sih harus aplikasi YouTube? Emang aplikasi YouTube itu penting banget? Iya, penting banget aplikasi YouTube itu. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian udah ngedit video, udah buat video, kemudian udah buat thumbnail, nggak ada aplikasi YouTube, terus kalian mau ngupload di mana dong? Bener nggak? Ya kan? Nah, jadi di situ tuh kalian harus punya aplikasi YouTube gitu. Selain kalian bisa ngupload, kalian bisa lihat siapa aja yang maksudnya nge-subscribe kalian, bukan siapa aja sih, kayak nggak tahu kalau misalkan di aplikasi YouTube-nya itu paling cuma angkanya aja gitu. Selain kalian bisa ngeliat video kalian sendiri, kalian juga bisa ngeliat video orang lain dari aplikasi YouTube tersebut. Bener nggak? Bener dong. Nah, untuk yang kelima, kalian tahu yang kelima ini tuh aplikasi yang benar-benar orang itu menjadi YouTuber pemula itu kayak mau mendapatkan ini gitu loh. Namanya itu aplikasi Google AdSense. Kalian pasti tahu Google AdSense apa? Pasti YouTuber pemula yang belum mengenal dunia per YouTubean, kalian pasti udah mikir dapat gaji. Nah, padahal itu tuh prosesnya rumit banget guys. Sampai sekarang juga aku belum dimonetisasi karena persyaratannya rumit banget. Aku jadi belum ngajuin gitu. Oke, jadi aku mau jelasin tentang Google AdSense ini. Google AdSense ini tuh kayak aplikasi buat mantau penghasilan kalian. Penghasilan kalian itu di dunia per YouTubean itu berapa sih? Astagfirullah, di dunia per YouTubean. Terus misalkan video kalian itu udah ada iklan gitu ya. Nah, nanti di situ kalian bisa lihat pendapatan kalian dari iklan tersebut berapa, misalkan kayak Rp 9.000 gitu. Dan setahu aku gaji pertama YouTube itu sekitar 1.400.000 gitu guys. Berapa dolar ya? $100 kalau nggak salah. Nah kayak gitu. Jadi itu tuh kita itu menghasilkan uang dari si iklan tersebut. Jadi kalau misalkan kita bikin video kayak gini, ya udah bikin video aja kayak gitu, kayak di enjoyin aja bikin videonya. Jangan mengharapkan wah aku harus buat video yang kayak gini sampai cepet-cepet monetisasi. Nah kayak gitu juga sebenarnya kayak agak gimana gitu ya, menurut aku agak kayak kurang setuju. Tapi mungkin kalau misalkan emang dengan cara kalian mikir kalian dapat duit, kemudian kalian jadi semangat bikin videonya, ya udah sih itu terserah kalian, itu pribadi kalian masing-masing. Nah segitu aja mungkin video 5 aplikasi wajib dimiliki oleh YouTuber pemula. Jadi sebelum aku tutup video ini, aku mau kalian untuk klik tombol like-nya dulu, kemudian kalian komen di bawah ini selanjutnya aku harus buat video apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk klik share video ini ke sosial media kalian. Share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu gimana caranya menjadi YouTuber pemula dan aplikasi apa aja yang harus YouTuber pemula miliki. Dan jangan lupa juga untuk
klik tombol subscribe-nya dulu di bawah ini. Dan kalau misalkan kalian menggunakan bahasa Indonesia, jadi di situ tulisannya klik berlangganan di bawah ini, dan klik juga belnya supaya kalian tahu kapan aja aku upload video baru. Oke? Thanks for watching this video and bye bye.